Jadi saya juga saya sebenarnya nggak terlalu paham sih masalah eh, syair, tapi saya lebih suka sama visualnya di sini, menarik banget untuk diulik. Mungkin nanti saya lebih ke visualnya, mungkin untuk syairnya nanti dibantu sama Mas Robi Juang. Mm-mm. Apa apa aja yang perlu dibahas di sini? Mm-mm. Mungkin yang pertama sama nih Mas Davi. Oke, Mas Danto Ya. mau minta tolong dong Mas Danto cerita kenapa judulnya Anatomi April gitu. Anatomi, Antum April. Oke. Iya. Oh enggak gitu ya. Gak gitu juga, Din. Anatomi April judulnya anatomi ya bagian dari anatomi tubuh gitu, anatomi bagian dari bulan April sih. Biar lebih nyentrik jadi pakai judul Anatomi April. Anatomi Saya tahu. April. Tapi nyeritain berapa part tentang bulan itu gitu. Sebenarnya judul lagu cuma tak pakai untuk judul buku puisi ini. Tapi malah nggak ada teksnya di dalam buku ini. Hmm. Aku tulis tahun 2005 kalau nggak salah. Lagunya itu pernah direkam tapi belum pernah dipublikasikan gitu. Belum pernah dipublikasikan. Nanti nextnya akan dipublikasikan kayaknya ya. Paling nanti. Siap ya. Di rumah. Ditunggu ya, ditunggu ya. Ditunggu lah ya. Siap, siap. Anatomi bagi bagian tubuh ya, Bagian dari bulan April gitu bagian ya. dari bulan April. Cuma strategi nulis aja biar Biar Lebih gampang diingat mungkin. oh, biar gampang diingat. Oke, benar-benar. iya. Coba Mas Anas, kita lihat ini. Ada visual-visual, kebetulan Mas Anas ini tukang gambar Mas Danto. Tukang bangunan kali. Tukang bangunan. Oke. Ini Ringtone peradaban. tadi saya itu Mas ya langsung lihat di bukunya ya. Boleh Mas Anas. Ini kalau dari sisi visualnya Mas Anas, kalau ringtone ringtone peradaban ini apa Mas Anas? Alirannya apa? Kalau di visualnya ini sekilas seperti ada dua objek, tapi ada objek pendukung juga di sebelahnya. Mm-mm. Ini kayak nelpon ke pacar kayaknya ini, atau teman dekat. Ya mungkin Mas Tanto seperti itu ya Mas Tanto ya. Soalnya di visual ini kayak ada dua objek utama dan ada objek pendukung di sini. Kalau ini sekilas ini lebih ke ilustrasi sih, ilustrasi visual. Di sini menggambarkan kayak ini memberi kabar kalau nggak salah. Ini memberi kabar atau mungkin ada kerinduan, akhirnya ada di situ kerinduan itu dengan apa sih kita mengabarinya ya, mungkin dengan telepon, Medianya ya. medianya dengan telepon atau SMS-an atau WeChat atau chat yang sekarang. Kalau saya nangkapnya seperti itu sih, itu lebih ke ilustrasi. Tapi mungkin dari Mas Danto mungkin ada cerita di ringtone apa ini? Ya, di balik ringtone peradaban Di, ini Mas Danto. di ringtone peradaban. Mungkin kayaknya ini lebih membahas sekarang ya Mas, yang sekarang ya kayaknya. Enggak sih, ini puisi 15 tahun yang lalu lah kurang lebih. 15 tahun yang lalu. Lama banget berarti. Lama Mas. Makanya aku juga nggak ingat ini dulu ngapain nulis ini gitu. Oh, mungkin Mas Danto ini kali nih jam 2 ceweknya belum ngabarin jam 2 malam Waduh, iya gitu. kan di WhatsApp centang 1 panik biasanya kan. Dulu belum ada WhatsApp. Oh iya belum ada WhatsApp ya. Wah. Jadi ini kolaborasiku dengan Dodi ini kami nggak butuh diskusi untuk harus apa dan bagaimana nanti bentuk visualnya. Jadi memang Mas Dodi ini bekerja di ruangnya sendiri, terus puisiku dia tafsirkan sendiri gitu. Jadi nggak ada usaha untuk mendiskusikan ini harus seperti apa gitu. Jadi tafsirnya beliau aja. Tafsirnya Terhadap beliau ya. Teks-teksku yang sebenarnya teks-teks lama yang aku juga mungkin sebagian besar sudah lupa iki backgroundnya aku lagi ngapain lagi, karena ini di teks-teks lama yang dirumahkan jadi buku gitu. Jadi agak banyak memori yang skip gitu. Tapi ya kurang lebih jadi kayak gitu itu.
Oke. Ya, yang ditafsirkan Dodi menurutku kadang-kadang aku bisa paham, tapi beberapa aku juga kenapa ya dia milih ininya, subjek-subjeknya seperti itu. Tapi yang jelas ini dibuat dengan teknik apa namanya? Cukil ya. Oh, Cukil. cukil, tapi di atas ini ya apa? Pak yang Mika yang di blok hitam itu terus di apa ya istilahnya? PVC bukan? Dikerok. Jadi Eh negatifnya yang di kayak akrilik tuh loh Mas. Oh ya dicukil, Kayak akrilik, Akrilik ya. bener. Kaca akrilik gitu. di blok hitam terus dicukil. Dicukil, Iya, dibentuk iya, biasa. tekniknya agak rumit sebenarnya ini. Iya. Sangat rumit dan sangat detail Dodi. Oh jadi ini cukilan semua Mas? Bener. Oh. Dia bikin hampir 1 tahun kalau nggak salah. Memang respon puisi-puisi ini. Jadi lebih menurutku lebih bagus karya Dodi daripada Iya puisi-puisi. benar. Karena ya tanpa karya-karya Dodi ya dia cuma jadi teks puisi, bukan cuma ya, tapi aku merasa ini lebih dihidupkan lagi oleh karya-karya Dodi. Makanya kami waktu bikin launching agak bikin ada pameran karya di lantai bawah, terus di lantai atasnya pembacaan puisi. Waktu itu dibantu beberapa teman gitu. Karena ini sebenarnya karya kolaborasi yang saya dan Dodi kolaborasi, terus ada 2 penerbit juga, Sira Media dan Buku Baik itu juga kolaborasi. Jadi sebenarnya lebih layak untuk disebut karya kolaborasi gitu. Cuma kemudian jembatannya adalah puisi-puisi saya zaman segitu gitu. Siap. Oke, Mas, sekarang kita ada puisi judulnya Ulang. Ini yang Mas. Oke, ini ada puisi judulnya Ulang. Puisi ini akan dibacakan oleh Mas Robi. Mas Robi nanti. Iya. Monggo Mas, teman-teman diharapkan untuk hening ya. Ini langsung sekarang. Ya. Ulang. 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 Ayo mengulang. Derap. Derap kebingungan. Serang. Serang kehidupan. Busuk. Busuk bangkai kematian sendiri. Selalu dalam kubang dendam. Masa lalu mengiris waktu sepenuh penantian, seakan-akan sia-sia. Diam, resah ruang tunggu. Hitam tanpa perasaan. Segala-gala tak bermakna, segala-gala tak berguna. Masa lalu mengiris waktu, cahaya hitam kesakitan. Hitam, 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 hitam. Diam, 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 diam. Masa lalu mengiris waktu. Ulang, ulang, ayo mengulang cahaya. Diam, hitam, hitam kesakitan, kebingungan, seakan-akan sia-sia. Terima kasih. Gimana Mas Robi? Ulang. Hitam. Artinya pasti lebih dalam. Ya Mas Tanto.
Monggo udah ceritakan ini Mas Danto. Semoga ini nggak lebih dari 20 tahun puisinya. Enggak, belum sampai. Belum sampai. Tapi ini aku jadi bagian di lirik lagu Lelah. Ada judulnya lagu Lelah. Lagu lelah ya yang betul. tak lagukan ya. Yang ulang, ayo mengulang. Hmm. Derap-derap kebingungan, serang-serang kehidupan, busuk-busuk bangkai kematian. Sendiri selalu dalam kubangan dendam masa lalu mengiris waktu dan seterusnya. Mm-mm. Memang beberapa lagu lahir dari teks-teks yang pernah aku tulis gitu. Dan di buku ini sejumlah teks mengalami modifikasi gitu. Mm. Atau ketika jadi lagu dia jadi mengalami modifikasi sendiri. Kalau di buku ini karena ada proses penyuntingan, ada editornya, jadi salah satu kebijakan penerbit yang aku tidak menolak gitu untuk dilakukan penyuntingan gitu. Jadi beberapa memang ada kata-kata yang kalau ini anak-anak rohaniku gitu aku jadi agak lu cukup pangling dengan. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, itu ada kejutan-kejutan yang buatku karena ini kerja-kerja kolaboratif ya, jadi surprise yang menarik untuk dijalani aja. Iya. Gitu sih. Ini keresahan yang diangkat di sini tuh apa Mas? Nggak tahu ini aku kok kayak gini nulis dulu. Tulisnya ngalir aja ya. Ngalir aja. Benar. Jadi memang kayak orang ya kalau dibacakan mungkin kurang puitis sebenarnya. Kurang Karena puitis. waktu itu tidak berima atau nggak ada tanda baca, nggak ada ini nulis. Dan mungkin ketika kertasnya diambil dari rumah itu waktu itu dalam kondisi memang udah lecek banget. Beberapa teks itu memang kayak nggak kebaca apa gitu. Dan ya itu salah satu ini sih bentuk apresiasi teman-teman yang menerbitkan gitu. Jadi kayak aku juga terima kasih mereka mengapresiasi tulisanku. Oke Mas. Nah Mas Anas, kalau ulang ini Mas Anas dari sisi tukang gambar lagi. dia menceritakan apa sih Mas Anas? Nggak tahu ya, ini saya baca barusan sedikit. Mm-mm. Kalau dari visualnya kayak ini ada kayak ketakutan sosok perempuan, Mas ya, sosok perempuan, tapi kayak takut gitu, kayak sedih gitu. Karena di sini seorang perempuannya ini datar banget, terus raut wajahnya tuh kayak dia seakan-akan merasakan sesuatu yang kayak entah kehilangan atau mungkin ya. Terus ada kayak tentang dia meresah ruang tunggu hitam dan perasaan. Jadi di sini kayak si perempuan ini nih kayak mungkin dia tidak tahu cara mengungkapkan mungkin. Akhirnya mungkin diam. Ini menurut saya sih Mas, penafsiran saya. Terus di situ perempuan ini dia bingung mau bagaimana cara ngungkapinnya karena keresahannya mungkin itu. Karena di situ tuh dia kayak tangan kayak dipegang gini ya. Terus raut wajahnya kayak sedih juga. Terus backgroundnya itu kan karena di sini ilustrasi, nggak ada warna di sini, lebih dominan hitam. Ini lebih ke ilustrasi sih visualnya. Nah ini nih nggak tahu ya Pak, ini masuk lebih ke potret sih, potret atau objektif. Dan ini dibilangkan surrealis juga enggak, karena di sini ada bentuk wajah juga. Nah di sini kayak ada kebingungan di raut wajahnya ini nih, ada kebingungan mungkin tentang perasaannya si perempuan ini. Tapi kalau emang nyambung atau kalau menurut Mas Danto mungkin ini nyambung apa enggak visualisasi dari syair ulang ini mungkin atau dari kalimat ulang ini? Mungkin harus tanya Dodi ya, tapi menurutku kayak dia ngambil
eh ini ya apa ngambil ekspresi puisi yang muram gitu, terus dia harus milih eh, Perempuan. subjek apa yang akan Nah. divisualkan gitu. Jadi mungkin ya mungkin itu mewakili tafsir Dodi atas Tafsirnya ya, kemuraman iya. teksnya Menggunakan itu. persona wanita yang lagi Nah. sedih Nah. untuk mengungkapkan perasaannya Mas Danto yang ditafsirkan melalui Iya. visual. Nah, apa mungkin Mas? Maaf ya. Apa mungkin? Minta maaf mulu kepo Indun Mas. Enden lu. Sorry ya guys, bercanda biar enggak. Jadi nggak mungkin sedih. ini menurut saya. Gimana, mungkin. gimana? Mungkin waktu Mas Dodi gambar Mm-mm. dengan syairnya Mas Dodi nyambung dengan perasaannya Mas Dodi tentang mungkin ungkapan rasa pada seorang perempuan Mm-mm. atau seorang perempuan yang pernah cerita sama Mas Dodi, ini aku gitu. Mm-mm. Ini aku banget kayak tadi yang dibahas sama yang awal. Mm-mm. Apakah ini akunya gitu? Ini aku banget kalimatnya Mas Danto ini aku banget mungkin seorang perempuan itu akhirnya ketemu dengan Mas Dodi mungkin atau mungkin ini perasaannya Mas Danto tentang seorang perempuan mungkin juga bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini soalnya Mungkin. mungkin berarti udah lupa nih. Aku juga sampai sekarang nggak pernah nanya Dodi Oh. maksudnya. Jadi kayak kami pernah diskusi tapi lebih ngomongin teks dan memang jatuh adiknya. Apa namanya pas didiskusikan Dodi juga di situasi yang kayaknya nggak semua part harus dia visualkan gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa puisi yang kayak yang visual anjing tapi dia pakai jas gitu. Iya, Karena memang ada di salah satu teks ada memang teks yang anjing pakai jas gitu. Terus dia ambil visual anjing benar-benar pakai jas gitu. Oke. Dan mungkin di beberapa puisi yang lain situasinya semacam itu. Jadi nggak terlalu merangkum semuanya. Jadi cuma dia ambil karena memang dikejar deadline juga dan memang harus memutuskan apa ya subjek yang harus mewakili puisi itu. Oke. Siap, Jadi siap. sangat personal akhirnya. Personal. Jadi maaf tak potong. Berarti Mas Dodi itu benar-benar mungkin disuruh mikir pada akhirnya Mas ya. Iya. Jadi Iya. mungkin gini, jadi Mas Danto punya bahan nih. Ini jadi gimana Mas Dodi? Kira-kira yang cocok apa kayak apa? Iya, Jadi pada akhirnya Mas Dodi apa ya? Jadinya tadi sempat ngobrol sama Mas Danto sebelum acara ini. Jadi membuat visualisasinya ini dari beberapa kalimat ini, dari beberapa syair. Dia mikir 1 tahun loh. Bayangkan 1 tahun bikin sebanyak ini syairnya. Jadi benar-benar PR. Jadi mungkin salah satunya kayak tadi ulang. Mungkin pas kebetulan waktu itu mungkin ada perasaannya si Mas Dodi juga ngeh atau nyambung dengan kata-kata ulang tadi. Akhirnya yaudah ini mungkin cocoknya lebih ke perempuan. Mungkin karena mungkin perempuan ya lebih perasanya lebih kuat daripada mas-masnya. Nah, termasuk yang di atas nih. Ya, Ini. saya perasaan banget kok Mas orangnya. Perasaannya apa? Perasaan ya gitulah. Yang pernah ada gitu ya. Perasaan sedih gimana besok Iya. ngasih rezeki buat anak. Kok curhat? Gak usah Oh, curhat, gak usah Salah curhat. ya. Gak usah curhat. Oke, gini Mas Anas. Iya. Selanjutnya nih ya. Selanjutnya juga akan ada pembacaan puisi kedua Siap. dari Mas Robi dengan judul Taman Batu Nisan. Nah, ini kalau nggak salah diangkat dari ini ya, Mas Danto, dari film Ajab yang di Indosiar itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Mesti ini so tahu ini mesti. Oh iya, ya kan saya Mesti. bukan penulis, saya mau Apa? Kang MC. Oh, Kang MC. Nak, jangan malu-maluin Abi dong, Nak. Hei. Tolong ya, urusan keluarga jangan dibawa. Tolong ya, urusan keluarga jangan dibawa. Ya, oke. Mas Robi. Taman Batu Nisan menunggumu. Oh enggak, maaf. Taman Batu Nisan, monggo dibawakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat panitia, buat Mas Danto juga Sami-sami. sudah memberi kepercayaan pada saya untuk bacakan puisinya. Sebenarnya saya bingung awalnya. Kenapa tuh?
beberapa hari yang lalu kan Mas Anas sama Fikri ke rumah minta aku bacakan puisi-puisinya Mas Danto. Aku tanya, "E, puisi-puisinya bicara tentang apa?" "Banyak bicara tentang lingkungan." Wah, aku langsung membayangkan, wah seru nih kalau puisi-puisinya puisi-puisi protes macam puisi-puisi pamfletnya Rendra gitu kan. Asik bakal dibacakan. Tetapi aku tunggu sehari 2 hari, bukunya belum aku dapat, terus baru kemarin, dan aku belum sempat baca full semuanya, baru sekilas aku cari mana yang lebih enak, yang bisa enak dibacakan itu. Aku kesulitan sebenarnya. Terus aku lihat beberapa, justru aku berpikir bahwa ini memang puisi-puisi lebih enak untuk dinyanyikan. Mungkin karena kebutuhannya Mas Danto di sana. Terus aku lihat juga kan ada beberapa puisi yang memang unsur musikalitasnya kuat sekali. Terus kayak Mas Danto pandai menjaga rima. Ya, ya benar kataku, ini lebih asik dinyanyikan. Ketika dibacakan, kalau mau baca puisi yang kayak orang-orang teriak-teriak, wah, yang nggak cocok. Ini puisi-puisi yang lebih ke dalam, lebih membutuhkan perenungan. Kira-kira begitu nggak Mas? Iya, Mas. Mungkin kayak harus ada penggalan-penggalan ya, kayak melodi harus ditambah melodi dan lain-lain. Memang kemungkinan besar kebutuhannya untuk dilakukan gitu. Iya. Jadi kalau untuk disandingkan dengan puisi-puisi yang liris yang dibacakan kayak punyanya Joko Pinurbo atau Pak Sapardi atau Rendra atau Wiji Tukul, ini sama sekali nggak proper untuk pembacaan puisi sebenarnya. Juga cara menata letaknya juga kayak dibiarkan tanpa halaman, tanpa tanda baca, semuanya huruf kecil gitu-gitu. Jadi emang dibiarkan telanjang aja gitu. Dan memang kemudian dulu mungkin ini benar-benar amunisiku untuk bikin lagu. Kalau aku butuh teks tak ambil, kalau aku butuh teks beberapa tak ambil gitu. Jadi ketika ini disebut buku puisi juga aku sendiri sebenarnya nggak terlalu percaya diri kalau ini buku puisi. Mungkin buku kumpulan teks gitu mungkin lebih cocok sebenarnya. Ya, sebenarnya mungkin loh buat aku. Karena di dunia kepenyairan memang banyak sekali prasyarat ya untuk menulis puisi. Menurutku ini sama sekali nggak cukup memenuhi sejumlah persyaratan yang kalau mau diomong secara ketat gitu. Jadi ya, tapi kan karena mungkin penerbit butuh melabeli ini buku puisi atau ini buku apa gitu. Jadi kebutuhannya mungkin untuk kepentingan industri buku ya akhirnya ini buku puisi gitu. Kalau buat aku ya ini kumpulan tulisan, kumpulan teks, kumpulan unek-unek gitu. Kumpulan perenungan ya. Kumpulan perenungan. Nggak ini makanya nggak terlalu berani untuk berspekulasi bahwa ini buku puisi gitu. Kalau aku lebih suka ini buku teks yang ditemani oleh visualnya Dodi Irwandi gitu. Gitu sih sebenarnya. Siap. Benar. Dan karena kebetulan aku musisi dan kemudian itu mungkin jadi daya tarik yang bisa dijadikan legitimasi bahwa mungkin ada relasinya dengan lagu-laguku gitu. Iya. Terus aku yang kecelek lagi Mas. Kecelek nih. Iya kecelek. Kecelek karena gimana kecelek? Jadi kan ini yang bakal hadir Mas Robi Segara yang tadi menyanyikan lagunya. Mas Danto nanti nyanyi juga. Saya belajar main suling sambil nyanyi, membayang karena saya harus di sini. Nggak bisa Mas. Bingung saya. Akhirnya ya udahlah, mau diapain? Iya. Saya bacain aja sekarang.
Benar. Monggo. Kita teman-teman minta waktunya agak hening dikit ya. Yang kedua, Taman Batu Nisan. Tanpa sisi, menunggak janji, tutup hari di muka, hanya sepi sekitar, tanpa lubang bunyi, diam, rebah, bukan tidur. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Teman-teman bisa mengartikan ya. Diam rebah bukan tidur. Artinya ada yang tahu nggak? Kuota habis malam nggak bisa ngapa-ngapain, mati gaya jadinya. Kurang maafin. Aduh, nggak ada yang suportif, panitia, Aduh, Gusti ya Allah. Gitu dong, kelihatan giginya. Kasihan ya maksa. Gimana nih Mas Danto? Diam, rebah, bukan tidur. Ini kayaknya waktu aku nyekar bapakku kayaknya waktu, terus ngalamun aja jadi teks ini. Memang dulu ada kebiasaan, dulu punya cita-cita jadi penyair, jadi kemana-mana bawa ballpoint dan buku di celana, dilipat gitu. Jadi kalau dan memang belum terlalu ada invasi teknologi gitu ya. Sekarang kan apa-apa pakai HP. Dulu benar-benar masih analog gitu. Masih manual, coret-coret dan on the spot aja. Kalau dapat ide langsung ditulis. Sekarang jadi spontan ya. Kalian spontan kan? Lihat Mas Danto. Lihat Mas Danto yang serius gitu jadi jadi bercanda. Jadi bikinnya spontan tadi. Tapi Mas Danto, saya juga dulu penulis Mas. Penulis PR dari temen. Enggak, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ngomong apaan sih penyair alay banget. Kalian tahu nggak? Dulu para penyair ya. Ini 200 tahun sebelum Masehi. Enggak gitu. Enggak, aku serius. Saya baca novel Ali Danino tuh dulu saingannya sama Romeo and Shakespeare berarti ya? Romeo and Juliet masa Hadijah ya. Romeo and Juliet. Jadi dia cerita bahwa para penyair itu dulu mereka tuh berani ngasih kepala mereka ketika mereka tuh kalah battle syair. Sampai segitunya dulu penyair punya harganya. Jadi kalau ngelihat kayak Mas Danto sampai 15 tahun, 20 tahun, Bu itu pendalaman materi banget. Nggak mungkin satu diambil, oh ini pasti ada yang kurang. Pasti ini ada yang kurang, begitu terus. Dan penyair itu memilih diksi itu nggak gampang bro. Ribuan diksi di kepala kita kita luapkan melalui kata-kata. Pilihan diksinya tuh susah banget. Teman-teman deh coba deh. Kalau lagi sakit hati, nah biasanya tuh keluar semua tuh diksi-diksi sakit hati. Benar. Biasanya orang galau nyanyi biasanya. Curhat bos. Curhat gitu. Ini kenapa nih, keluarga apa gimana curhat? Enggak. Keluarga saya sangat amat happy. Asik. Kan? Asik. Happy kan tadi? Asik. Kelihatannya. Tapi mungkin. Mungkin nggak apa-apa nambah lagi. Oke monggo. Mungkin setelah ini kita akan menyaksikan Mas Robi Juang ya. Mas Robi Juang akan memainkan suling saktinya Mas Robi Juang. Jadi teman-teman jangan ekspektasi Mas Robi Juang nanti akan ada organ tunggalnya karena bukan pesuling yang di ini ya, apa namanya? Dangdut. Bukan. Ya. Beliau sulingnya aja khusus. Teman-teman nanti kalau mau ada yang belajar bisa minta ajarin ke beliau. Lebih jadi ke performan ini. Kebetulan beliau lagi emang tinggal di Bangkalan. Butuh kaderisasi ya. Biar para seni-seni di sini pada hidup kembali gitu. Amin. Kan enak nanti kalau ada main suling bertiga di sini. Saya joget. Ya enggak gitu juga. Enggak gitu ya. Enggak gitu juga ya. Biar lucu aja ini mah teman-teman. Maaf ya juga kalau kurang ya. Oke, teman-teman. Langsung ditutup nih. Padahal saya mau tanya. Tanya apa? Jadi gini, tadi saya sempat lihat di beberapa halaman tentang aku. Asik.
di sini menarik buat saya sih Mas tentang aku. Ini tentang Mas Danto-nya sendiri atau gimana? Ini aku nih. Saya nggak bisa puisi sebenarnya sih. Cuma tak bacain aja Mas ya. Boleh, boleh. Ini. Aku jadi matahari. Kurang bacanya. Kayak Mas Kamu Robi aja, dong. kamu aja, kurang. ayo kamu aja, yuk nih. Ini performing, lah, ini susah ini kalau performing ini. Coba yuk, 1, 2, 3. Aku jadi matahari. Gak ada yang percaya kan? Sepi memangku api. Panas. Siap. Pergi aku menghuni bintang Astronot. bareng Elon Musk. Iya kan? Tak ada bunyi. Puisi pergi. Mas Dantonya pulang. Habis tur. Aku bunuh semesta. Lupakan salahku. Ah, ini kayaknya momennya lagi Idul Fitri. Salam-salaman. Iya. Ujungnya lupakan salahku. Iya. Jadi salam-salam. Nah, siapa namanya? Mas Anas. Mas Anas kenapa sih dari semua puisinya Mas Danto ya? Kenapa memilih aku sama dirimu emang? Iya. Kita buka lagi. Aku ingin seperti api. Kamu mah belum pantas. Sumbu kompor paling. Ayo panik. Anda kok ngelama ya? Apa, Enggak, soalnya tadi kan ini kayak akunya aku ini kayaknya. Jadi kayak Mas Danto ini tentang ini potretnya. Tadi sempat ngobrol sama Mas Anas Rolek, Anas gantengku. Iya. Beliau bilang ini potretnya Mas Danto waktu gondrong. Katanya Mas Anas Rolek. Nah, tak lihat tadi masa sih Mas Danto? Soalnya pakai masker Mas, pakai apa? PPKM. Makanya mungkin pakai 5M ya. Mandi. Jadi di sini kayak ini Mas Danto banget. Mungkin Mas Danto pengen jadi matahari buat menyinari teman-teman. Asik. Terus di waktu keadaan sepi Mas Danto lagi memangku api. Jadi lagi sepi-sepinya Mas Danto lagi semangat memangku api. Oke. Terus pergi aku menghuni bintang. Ini kayaknya Mas Danto ini menurut saya dulu pengen jadi astronot. Kayaknya. Enggak, Mas Danto dari tadi pengen jadi penyair. Kamu Nah, teh enggak, kalau ini- orang ngomong tuh dengerin. Anas, Iya, maksudnya ya salah. Allah. Gini loh, Ndin, dengerin dulu. Jadi nih selain jadi penyair, jadi Mas Danto tuh dulu pengen punya cita-cita jadi astronot. Pengen tahu bintang tuh kayak apa sih? Gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Nah, Enggak kan ya? kok Enggak cari nih. pendukung Anda? Enggak. Lanjut. Oke. Pergi aku menghuni bintang. Tak ada Hmm. bunyi. Puisi pergi. Nah, nggak ada bunyi tuh kenapa yo? Handphonenya di silent. Bener. Bener Bener sekali. Terus, lanjutannya puisi pergi, aku bunuh semesta. Nah, puisi pengen membunuh puisi gimana? Pengen Nggak apa? Bisa lah. Pengen membunuh puisi. Puisi pergi, aku bunuh semesta. Puisi pergi. Aku bunuh semesta. Enggak, titiknya sampai dibunyi. Kan di silent tadi. Iya benar. Puisi Terus. pergi, aku bunuh semesta. Nah, terus lupakan salahku. Iya. Jadi dari semua kata-kata tadi, Ya. kata-kata tadi sih, jadi apa tadi? Astronot gak bisa. Gimana terus? Nah, terus pengen ke matahari juga gak bisa. Pengen mangku api panas, melepuh Pak. Akhirnya ujung-ujungnya Mas Danto sporan ya, minta maaf gitu. Iya. Menurut saya gitu. Jadi semuanya gak bisa lihat matahari secara langsung menyinari, gak bisa. Memangku api juga melepuh tangan. Jadi astronot juga gak bisa, terlalu tinggi men. Akhirnya di ujung terakhir, akhir kata maafkan aku, salahku gitu bro. Liatin Mas Danto ini orang ngomong apa coba dari tadi ya. Enggak, menurut saya gitu. Oh menurut Mas sih nggak apa-apa. Oke apa. Oke, Kita kasih oke. tepuk tangan dulu Bang buat sana sih. Iya. Gimik itu teman-teman. tepuk Dari tadi tangannya. kita janjian pengen main jokes loh. Oh iya. Itu biar lucu. Lucu Biar makanya lucu. itu. Coba kita cerita sedikit. Apa ini mengenai- tentang Mas Danto atau dengan orang lain? Metafor aja sih, cuma ya mungkin simbol-simbolnya terus
ya ada api, ada bintang, ada itu. Nyari-nyari metafor aja. Tapi yo mungkin juga harus infokus dulu ini. Harus Ya infokus. kayak gitu sih. Apa nggak terus serta merta di tafsir memangku api, memangku ya. Iya. Itu kan menurut saya. Tapi mungkin karena Mas Anas kan gini ya, Kang gambar susah. nah, pekerja visual gitu. Jadi tafsir-tafsirnya mungkin akan lebih ke membayangkan visualnya gitu. Tapi kalau menulis mungkin jadi memang kebutuhannya berbeda dengan tafsir Iya, benar. visual gitu sih. Tapi nggak apa-apa, lucu juga tadi. Iya enggak? Mama apa ya Mas Dato? Heeh. Mama. Atau sisi lain Mas Anas. Coba ada yang Enggak, ada. gini Mas, pekerja seni itu atau pelaku seni itu biasanya lebih kebanyakan nih itu nulis, walaupun seorang pelaku seni rupa ya atau orang yang di bidang seni visual, mereka kadang-kadang bikin konsep itu harus nulis dulu. Sama pemusik juga bikin liriknya dulu, atau kayak Mas Robi mungkin bikin nada atau not-notnya gitu Mas ya, mungkin nulis juga. Nah di sini nih kayak Mas Mas Danto tuh menuliskan keinginannya ya, kayak tadi aku jadi matahari, jadi kayak berangan-angan. Kalau menurut saya itu kayak pengen menyinari atau pengen mengekspansi seseorang atau mempengaruhi, ekspansi itu mempengaruhi atau tujuannya mempengaruhi orang-orang sekitar yang se seirama mungkin di situ. Terus yang sepi memangku api, walaupun dalam keadaan sepi tapi kita harus punya semangat. Entah waktu galau kan biasanya sepi tuh, waktu galau mungkin galau, ini di situ kita harus bisa memangku api atau memangku semangat itu. Nah yang ketiga itu pergi aku menghuni bintang. Jadi seakan-akan setelah menjadi matahari menyinari atau mengekspansi seseorang, setelah memegang semangatnya di kala sepi, terus Mas Danto pergi nih menghampiri bintang. Maksudnya menghampiri bintang tuh pengen merangkul semuanya, bisa jadi. Jadi kan bintang tuh banyak tuh. Jadi di situ Mas Danto pengen menyinari bintang-bintang itu. Terus yang ketiga apa tuh? Yang tidak ada bunyi. Pergi. Tidak ada bunyi. Jadi tidak ada bunyi itu kayak kita diam tapi kalau bahasanya itu tuh ada filosofi yang diam tapi kayak gahar gitu loh, diam-diam tapi gahar gitu loh Mas. Gitu loh. Diam bacok. Diam-diam senggol. Bacok. Gitu. Iya. Terus yang akhirnya aku bunuh semesta, lupakan salahku. Jadi setelah kejadian itu semua terjadi, beliaunya Mas Danto meminta maaf jika ada kekeliruan di situ. Ini kayaknya salah satu puisi yang mengalami penyuntingan juga. Yang asli kayaknya aku nggak pakai diksi lupakan salahku. Jadi editornya itu kan Mas Reza, penulis juga, Reza Nufa. Mas Reza itu nulis buku Pulang ke Rinjani, perjalanan dia jalan kaki dari Ciputat ke puncak Gunung Rinjani, berapa bulan gitu jalan kaki. Terus makanya aku waktu beliau yang edit, aku cukup bangga juga karena diedit oleh penulis beliau ya. Yang ya aku suka juga tulisan-tulisan beliau. Nah ketika mengalami penyuntingan ini memang aku nggak punya intensi untuk mendikte gitu, jadi ya udahlah biar gitu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih jujur ya, karena ini ditulis belasan tahun yang lalu, kalau aku ada teknologi mengantar ke masa itu, mungkin aku malah mau ketemu orang yang nulis ini. Maksudmu ki opo? Jadi pengen tahu lebih jelas. Kayak mencari diriku sendiri di masa lalu yang jadi ngopo to iki cah iki ngono. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya bisa. Makanya kalau ini jadi obrolan di masa ini juga buatku ini juga akan jadi meta persepsi ya. sesuatu yang kemudian
Ya ini Danto muda yang memang dengan dinamikanya pada saat itu, dan ketika sekarang sudah berjarak waktunya jadi sesuatu yang asing juga. Sesuatu yang asing, benar-benar. Untuk kemudian memaknai ulang, kebutuhan kita sebenarnya sama dengan tafsir yang bisa berlapis-lapis gitu. Jadi Nah, Menurutku kayak gitu. siap Mas. Ciri-ciri penyair itu adalah mereka yang selalu meninggalkan tafsir dari pembacanya. Ya, meninggalkan memori, meninggalkan cerita, meninggalkan resume atau cerita dari versi kalian sendiri. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Untuk selanjutnya kita sambut Mas Robi Juang biar lebih Benar, siap. syahdu lagi. benar-benar. Benar-benar ya? Yap. Oke, teman-teman yang mungkin masih di depan mau Bet- merapat. Oh iya, tidak lupa juga Anatomi April ada di sini. Nah, buat Mumpung teman- lagi ada Mas Dantonya, bisa minta tanda tangan langsung sama Mas Danto. Matur nuwun diskusinya malam Ja- ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli atau mungkin nanti pengen langsung tanda tangan ya saya. Ya, boleh. Mumpung ada Mas Danto, silakan Ada teman-teman penulisnya langsung. Terima kasih. bisa langsung Dengan tanda senang hati. tangan. Makasih Siap. Mas-mas. Siap, 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 siap. Terima siap, kasih siap. teman-teman. Maaf ya Mas ya kalau ada salah-salah kata. Oh, Salah Ih. ucap. sami-sami Mas. Jadi untuk selanjutnya Mas Robi sama-sama. siap-siap. Siap. Terima kasih sama-sama. Sun.